Kalau bisnisnya rumah makan Padang ini, kalau secara pribadi usaha sendiri itu baru berjalan sekitar 3 tahun. Tapi kalau sejarah itu mulai dari tahun 97. Sejarah saya berkecimpung di rumah makan Padang ini, atau disebut umumnya itu bisnis kuliner ini dari tahun 97. Tapi dari awal memang sudah berkecimpung di rumah makan Padang. Kurang lebih dari tahun 97 sampai tahun 2005. Setelah 2005 baru kita pelan-pelan untuk mendirikan usaha sendiri sampai saat ini. Jadi kalau sejarahnya banyaknya bekerja, tapi kalau untuk di usaha sendirinya sudah berjalan kurang lebih dari tahun 2005 sampai tahun 2016, kurang lebih 11 tahun. Jadi seperti itulah riwayatnya. Saya berkecimpung di bisnis rumah makan Padang ini. Awalnya bekerja di rumah makan yang lain, lalu memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Mungkin kalau dipertanyakan masalah sejarahnya, ya seperti itulah. Karena kalau dilihat bisnis kuliner saat ini sedang, kalau dibilangin saat ini itu sedang naik daun lah. Apalagi untuk di Bandar Lampung khususnya, rumah makan Padang ini sudah menjadi incaran orang banyak. Terus gengsinya juga, masyarakat Lampung ini dilihat dari gengsinya itu luar biasa. Sekarang saya kasih contoh masalah nasi kotak, nasi bungkus. Kita tidak usah membicarakan masalah SMA, kita nggak usah membicarakan masalah universitas, playgroup aja, atau sekolahan TK, SD, itu setiap ada kegiatan mereka sudah menggunakan nasi kotak atau nasi box atau nasi bungkus. Jadi untuk bisnis di rumah makan Padang ini saya lihat cukup menjanjikan. Makanya kita pilih bisnisnya di rumah makan Padang ini. Terus memilih bisnis ini pun juga bukan hanya sekedar memilih. Kita pelajari dari awal, malahan kita sekolah, lalu kita pelajari manajemennya, sistem-sistemnya, baru kita terjun ke usaha ini atau ke bisnis rumah makan ini. Untuk buka satu rumah makan itu tergantung besar kecilnya rumah makan yang mau kita buka. Kalau seperti rumah makan yang saya buka saat ini modal awalnya dengan kontrak. Kalau seandainya kita kontrak itu per 5 tahunnya itu sampai kita grand opening, sampai usaha kita jalan menghabiskan modal itu sekitar 450 juta. Sebenarnya kalau kita bisnis di rumah makan ini, di samping kita punya kualitas masakannya yang enak, kita pun juga menjual tempat. Jadi tempat kita harus membuatnya serapih mungkin, sebersih mungkin. Itu termasuk salah satu strateginya. Jadi kalau marketing, strategi itu sebenarnya tidak ada. Marketing hanya dia punya kemampuan untuk menawarkan apa yang kita jual di sini ke konsumen. Jadi kuncinya buka usaha rumah makan Padang ini supaya usahanya bisa berjalan. Yang pertama itu manajemennya harus kuat, harus bagus. Terus yang kedua harus diimbangi dengan rasa. Kalau masalah harga itu tidak menjamin rumah makan harus ramai. Kalau seandainya kita kasih harganya murah, itu tidak menjamin rumah makan kita ramai. Jadi yang pertama sekali kita harus, strategi kita itu harus manajemennya kuat dan rasanya pun juga harus enak. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Kemudian rata-rata per hari rumah makan kita ini kurang lebih 10 juta per hari.
Jadi kalau 10 juta per hari, kalau dikali 30, dikali setahun sudah berapa? Tapi itu hanya omset. Omset ini keuntungan bersihnya pun juga paling-paling sekitar 23%. Jadi kalau seandainya rumah makan kita ini omsetnya per hari itu 10 juta, 23%-nya itu paling sekitar 2.300.000. Itulah yang kita dapat bersihnya itu sekitar 2 juta atau 2.300.000 per hari dengan omset 10 juta. Nah, 2.300.000 itulah ibaratnya punya karyawan kita di sini. Punya karyawan kita di sini 2.300.000 dikali sebulan sekitar 60 juta. Itulah gaji karyawan kita setelah kita bagi dua dengan pemilik modal. Jadi karyawan 50%, pemilik modal 50%, karena kita pakai sistem bagi hasilnya seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya 30 juta, kalau karyawan saya 15 orang, nah, jadi 30 juta dibagi 15 orang, sudah itu nanti, itu pun juga gajinya nggak dibagi sama rata. Dia ada tingkatan-tingkatannya juga, yang paling atas pimpinannya berapa, terus nanti tukang belanjanya berapa, pelayannya berapa. Nah, itu nanti ada seperti itu, strukturnya seperti itu. Nah, jadi kalau masalah omset, seperti itulah bayangannya. Yang pasti omsetnya itu tidak bisa kita harus per harinya berapa, tergantung rezeki kita juga. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan kalau masalah omset. Kendalanya banyak. Kalau kendalanya terutama yang pertama, kalau hari libur. Kalau hari libur itu bisa mengurangi omset. Terus yang kedua, kalau sekolah-sekolahan di universitas itu libur, itu juga bisa mengurangi omset. Terus kalau kestabilan masalah bahan pokok nggak jelas, di pasarnya harganya naik nggak jelas, itu pun juga menjadi kendala. Seperti saat ini perputaran uang belum jelas, petani-petani panen belum ada, itu kendala semua. Itu bisa mempengaruhi omset kita per hari-harinya. Itulah kalau kendala-kendala yang selama ini yang kita alami selama berbisnis di rumah makan Padang ini. Kalau sampai saat ini kami di sini sudah punya 3 rumah makan bintang Samudra. Jadi rumah makan bintang Samudra ada 1, ada 2, ada 3. Insya Allah untuk kedepannya supaya bisa berkembang lagi. Jadi mungkin kalau memang kita diizinkan, kita dapat tempatnya, mungkin dalam waktu dekat ini kita buka cabang kembali. Nah, jadi untuk sementara ini rumah makan yang sudah berdiri itu sudah ada 3 rumah makan bintang Samudra. Yang mungkin inilah yang bisa saya perjelaskan buat adik-adik di sini masalah dari awal sejarah berdirinya rumah makan bintang Samudra ini. Sekian, terima kasih.
Jadi ada apa ini Pak ya? Saya ingin menawarkan kerjasama kepada Anda untuk membangun usaha, dan saya mempunyai modal 700 juta. Nah, kira-kira ingin membangun usaha apa sesuai dengan bidang Anda lah. Kalau saya sih awalnya dulu memang saya kerja di rumah makan Sari Bundo itu Pak ya. Saya udah mempelajari banyak tentang masalah bisnis di rumah makan Padang Pak. Nah, jadi saya sih menyarankan Bapak untuk buka rumah makan Padang. Nah, masalah modal yang Bapak tawarkan itu saya rasa cukup untuk membuka bisnis rumah makan. Masalah tempat, nama usahanya apa, dan bagaimana cara mengelolanya, bagaimana ini Pak? Ya, itu saya serahkan kepada Bapak saja, minta nama, pengolahan, atau segala macamnya. Saya serahkan kepada Bapak. Nanti hasil dari keuntungan tersebut bisnis kita nanti akan kita bicarakan lagi lain waktu. Sudah kalau gitu Pak. Nanti saya akan bikin dulu bagaimana cara kita bisnisnya, tentang hasilnya juga. Nanti saya akan bicarakan. Jauh-jauh buat dari mana ini? Dari rumah. Enggak, jadi gini. Bapak ini ditawarin suruh ke usaha. Bapak ini bingung. Usaha apa ya? Usaha rumah makan juga. Kan saya rumah makan jadi manajer nih. Nah, nanti rencananya itu saya Bapak ini jadi ownernya lah, mungkin manajer lah. Ambil aja Pak. Iya. Bapak juga tahu Bapak bakal Bapak ambil. Cuman namanya ini Bapak bingung mau kasih nama apa gitu. Apa ya? Gimana kalau nama kita aja Pak? Nama kalian. Ya, nama belakang kalian aja Bapak ambil mungkin ya. Samudra ya. Boleh dong. Depannya belum? Kita kasih nama Bintang aja, karena bintang itu kan sangat tinggi ya. Jadi kan kita buka usaha itu pasti pengen cepat besar, cepat maju kan usaha kita. Dari nama kalian sendiri Samudra ya, Bapak pikir sih bagus banget. Bapak makan yang akan nanti Bapak buka. Kapan itu menurut rencananya sih nanti bulan depan mungkin. Karena kan 2 hari lalu pemilik modal datang ngobrol sama Bapak masalah itu. Ya udah kan kalau kayak gitu. Bapak masih kerja, kalian pulang aja dulu. Nanti Bapak pulang ya. Kalau pulang Pak, masih ada datang ya. Waalaikumsalam.